Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Sastra. Pada kali ini kita akan membahas tentang prosa Melayu. Apa itu sastra prosa Melayu? Genre sastra dapat diartikan sebagai karakteristik macam atau tipe kesastraan yang memiliki berbagai macam serta mengambil berbagai pengalaman dan melahirkan berbagai genre, salah satunya yaitu genre prosa Melayu. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu prosa. Prosa adalah sebuah tulisan atau karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Bentuk tulisan prosa berupa tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam nulis, seperti misalnya rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis prosa Melayu antara lain ada mitos, legenda, sage, cerita jenaka, fabel, farabel, dan cerita perlipulara. Kita akan membahas satu persatu pada ruang sastra kali ini. Baik, yang pertama ada mitos. Mite atau mitos merupakan prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh mereka yang memiliki cerita. Mite atau mitos di Indonesia biasanya menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya susunan para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama, dan tokoh pembawa kebudayaan dan sebagainya. Mitos kemudian dipercaya oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya, meskipun isi ceritanya terkadang di luar jangkauan norma. Di sisi lain, keberadaan cerita mite berguna bagi kehidupan manusia secara lahir maupun batin, serta mengandung nilai-nilai tertentu yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia. Awalnya, mitos terbentuk dari pikiran manusia yang tidak mau menerima begitu saja semua fenomena alam yang ditangkap dengan akal dan panca inderanya. Penghormatan kepada leluhur, kepercayaan pohon kehidupan, serta kegaguman pada tata surya menjadi penyebab lahirnya mitos. Dapat dikatakan, cerita mite atau mitos sebagai cerita anonim mengenai asal-usul mula terjadinya alam semesta serta tujuan hidup. Lalu yang kedua ada legenda. Apakah teman-teman tahu kisah Nyi Roro Kidul sang penguasa pantai selatan? Kisah tersebut merupakan legenda yang berkembang di masyarakat. Legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Legenda berhubungan dengan asal mula terjadinya suatu benda atau tempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Lalu selanjutnya ada sage. Mungkin kamu pernah mendapatkan cerita atau dongeng peristiwa sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang dari orang rumah untuk mengantar tidur. Nah, jenis cerita tersebut adalah sage. Secara umum, sage adalah satu di antara jenis cerita rakyat yang isinya menceritakan tentang peristiwa sejarah yang telah tercampur dengan imajinasi atau fantasi masyarakat. Cerita hasil pengembangan imajinasi ini kemudian disebarluaskan dari mulut ke mulut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sage yang terkenal misalnya cerita tentang Roro Jongrang yang mengisahkan asal muasal dibangunnya Candi Prambanan. Lalu selanjutnya ada cerita jenaka. Pernahkah teman-teman membaca atau mendengar sebuah cerita yang lucu sampai membuat kalian tertawa? Nah, cerita semacam itu biasa disebut dengan cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita pendek berisi kebodohan atau kejadian seseorang yang mampu menimbulkan senyum atau tawa bagi para pembaca atau pendengarnya. Biasanya, cerita jenaka banyak mengisahkan tingkah laku seseorang yang malas, bodoh, ataupun cerdik disajikan secara kocak dan penuh humor dalam kehidupan sehari-hari. Cerita jenaka termasuk cerita fiksi atau dongeng sebagai kisah kejadian lucu yang terjadi pada masa lalu yang berkembang di masyarakat. Sehingga tak heran jika cerita jenaka masuk dalam bagian cerita rakyat. Hal itu karena isi ceritanya berupa khayalan atau rekaan dari pengarangnya. Bisa juga cerita yang berdasarkan fakta dari berbagai pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, yang kemudian isi ceritanya diolah dan dikemas kembali menjadi cerita yang lebih menarik. Fungsi cerita jenaka itu sendiri adalah untuk memberikan hiburan, mengkritik anggota masyarakat yang memiliki sifat sombong, tidak beradab, yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
Selain itu, cerita jenaka juga sering dijadikan bahan penyediaan instruksi dan pendidikan. Lalu selanjutnya ada fabel. Pasti nih, ketika kita masih kecil, kita sering mendengar berbagai cerita dongeng, baik itu dari orang tua, guru, maupun lewat tayangan animasi yang bertemakan binatang sebagai karakter dari cerita dongeng tersebut. Dalam prosa kuno, fabel adalah jenis cerita yang unik, bukan saja ada di Indonesia. Dongeng dan fabel telah berkembang di luar negeri. Beberapa kartun dan animasi juga menggunakan genre ini sebagai plot utamanya. Jadi sebenarnya fabel itu apa sih? Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Fabel adalah karangan fiksi atau fantasi. Terkadang, fabel memilih karakter minoritas dalam bentuk manusia. Fabel juga sering disebut cerita yang mengandung moral, karena memiliki pesan-pesan yang berkaitan dengan moralitas. Para karakter dalam cerita fabel adalah semua binatang. Hewan diberitahu bahwa mereka memiliki alasan, perilaku, dan bahwa mereka dapat berbicara layaknya manusia. Karakter dan jiwa manusia juga digambarkan dengan cara ini melalui figur binatang. Tujuan fabel adalah untuk memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat buruk manusia melalui simbol-simbol binatang. Melalui karakter hewan, penulis ingin mempengaruhi pembaca untuk meniru kebaikan, bukan meniru kejahatan. Lalu ada farabel. Farabel atau perumpamaan adalah cerita kiasan atau ibarat yang mengajarkan kebenaran moral atau nilai-nilai agama. Farabel juga ditulis dengan singkat dan bercerita tentang kehidupan manusia yang nyata. Biasanya, cerita tentang manusia yang bimbang untuk membuat keputusan. Melalui cerita farabel lah, manusia akan terbantu mendapatkan pelajaran agar tidak salah arah. Lalu yang terakhir ada cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara adalah cerita yang bermaksud menghibur orang yang sedang sedih, terutama kaum remaja yang sedang terkena asmara. Cerita pelipur lara selalu berhubungan dengan hubungan muda-mudi, yaitu pemuda yang mencari pasangannya dengan mengalami berbagai rintangan, tetapi selalu berakhir dengan kebahagiaan. Baik, itu saja materi Ruang Sastra pada hari ini. Sampai jumpa di Ruang Sastra berikutnya. Terima kasih.